Nah, ini adalah prosedur atau tata cara pelaksanaan tes toleransi glukosa oral ya, yang digunakan sebagai salah satu cara atau salah satu kriteria tadi untuk penegakan diagnosa DM. Jika seseorang hasil pemeriksaan glukosa 2 jam setelah TTGO ini nilainya lebih dari sama dengan 200 mg per dl, maka itu tergolong atau ya dapat dimasukkan ke dalam kategori atau kriteria DM. Nah, ini tata caranya ya. Mungkin dapat dicermati ya, dapat dibaca. Jadi bagaimana seseorang harus 3 hari sebelum pemeriksaan harus seperti apa, kemudian setelah itu bagaimana ya harus berpuasa tadi, berpuasa minimal 8 jam, kemudian nah ini yang kenapa akhirnya ada tes toleransi glukosa ya. Jadi memang ciri khasnya adalah pasien-pasien akan diberikan glukosa 75 gram ya untuk orang dewasa dan anak-anak menyesuaikan yang nantinya dilarutkan dalam air 250 ml dan harus diminum dalam waktu 5 menit ya. Setelah itu puasa kembali, kemudian dilakukan pemeriksaan glukosa setelah diberikan beban glukosa tadi. Nah, jika nilainya lebih dari 200, nah itu menjadi salah satu kriteria penegakan diagnosa DM. Nah, jika seseorang melakukan pemeriksaan glukosa dan hasilnya tidak memenuhi kriteria normal, jadi bukan DM artinya normal ya, dan tidak pula memenuhi kriteria DM, artinya nilainya tidak lebih dari ini gitu ya, tapi di antara rentang ini. Ini gambaran nilai dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dan puasa ya, baik melalui plasma vena maupun darah kapiler. Darah kapiler ini melalui pemeriksaan glukometer, meskipun untuk diagnosis sendiri sebenarnya lebih disarankan melalui pemeriksaan glukosa plasma vena ya dibandingkan dengan pemeriksaan darah kapiler dengan glukometer, kecuali untuk monitoring. Kalau untuk monitoring boleh menggunakan hasil pemeriksaan darah kapiler. Nah, kembali ke kriteria ini ya. Jadi jika seseorang melakukan pemeriksaan glukosa darah dengan nilai yang di antara rentang antara normal dan tapi dia juga belum bisa dikatakan DM ya, ini rentang nilainya, maka ada satu kriteria lagi yaitu adalah prediabetes. Jadi orang-orang yang ketika pemeriksaan glukosa darahnya, misalnya darah puasa sewaktu normal itu harusnya kurang dari 100 dan DM harusnya lebih dari sama dengan 200. Tapi orang tersebut nilainya misalnya 110. Misalnya ya. 110. Maka 110 ini tidak bisa dikatakan normal karena lebih dari nilai normal yang harusnya kan kurang dari 100 atau kurang dari 90. Tapi juga tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori DM karena nilainya belum mencapai 200. Nah, maka ini pasien-pasien seperti ini digolongkan belum pasti DM atau yang disebut dengan prediabetes. Jadi orang-orang atau kelompok prediabetes ini artinya orang tersebut nilai pemeriksaan glukosanya melebihi dari nilai normalnya, tetapi kurang dari nilai DM ya, nilai kriteria DM. Nah, untuk prediabetes sendiri sebetulnya ini dibagi dua ya, ada orang-orang yang termasuk atau kelompok-kelompok orang yang ketika pemeriksaan glukosa darah sewaktunya terganggu, tadi nilainya antara ini ya, rentang nilainya ya, jadi dia tidak bisa
katakan normal, tapi dia juga belum mencapai nilai untuk seseorang didiagnosa DM. Begitupun dengan HbA1c-nya normalnya kurang dari 57, maaf, dasar waktu ya. Prediabetes ini 5,7 sampai 4, diabetes lebih dari sama dengan 6,5% ya. Oke. Nah, kemudian untuk gejala-gejala klasik atau keluhan klasik ya. Tadi bahwa ini juga menjadi salah satu parameter penegakkan diagnosa DM ya. Jadi pada orang-orang yang dilakukan pemeriksaan glukosa darah sewaktu dan diikuti dengan keluhan klasik DM, nah itu juga menjadi kriteria diagnosa dari DM. Apa saja keluhan atau gejala khas ya, gejala klasik dari penderita DM? Yang pertama ada poliuri. Poli banyak, uri berarti berkemih, urin ya. Artinya orang-orang dengan DM umumnya menunjukkan gejala poliuri. Mereka sering berkemih, buang air kecil ya. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu?